Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua ada dalam keadaan baik ya. Sekarang eh, tanggal berapa ya? Pertengahan Juli 2021. Saya Alisa. Eh, yang buat yang belum kenal, saya sebagai seorang seniwati yang pengen menceritakan sedikit bagaimana pengalaman saya waktu kena COVID klaster keluarga. Sebenarnya saya udah mau sharing ini lama, tapi akhirnya mau sharingnya sekarang karena melihat kayaknya perkembangan COVID lagi parah-parahnya ya sekarang. Walaupun saya ngalamin udah sejak waktu itu Januari dan nggak di Jogja, saya ngalaminnya di kota Medan. Tapi mungkin karena saya langsung ngalaminnya itu model klaster keluarga, mungkin sedikit banyak apa yang akan saya sharingkan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah yang nyimak video ini. Oke, jadi aku mau share sedikit. Ketika kita kena COVID, sebenarnya emang kita tuh, saya waktu itu, bukan kita ya. Saya waktu itu kami itu kayak ngalamin cuman flu biasa semuanya. Jadi kami nggak ngerasa kalau kami kena COVID gitu. Jadi semua ngalamin flu biasa. Nah, kesalahan kami adalah yang sangat fatal itu nggak pernah pakai masker di rumah. Kalau keluar kami emang sangat protektif banget. Jadi karena waktu itu ada bayi di rumah, jadi kami memang pergi ke suatu tempat kan. Kami pergi ke apa, liburan waktu itu, tapi emang kami ambil yang arusnya itu nggak rame-rame banget, jadi kami selalu ngincar tempat yang sepi, di tempat alam gitu kan. Tapi nggak tahu, pokoknya intinya after tahun baru waktu itu tiba-tiba eh, kami itu terserang flu, jadi gantian kayak pingpong gitu flunya. Awal dari kakak ipar saya, terus habis itu ayah saya, terus ayah saya nggak sembuh-sembuh, terus saya juga kena, adik saya juga kena, terus dua adik saya, jadi kami kayak flu yang bergantian gitu kayak pingpong. eh Sebelumnya mungkin apa yang saya alami udah beda juga ya sama yang sekarang, tapi sharing ini mungkin bisa juga dialami oleh apa ya, kalian yang di rumah mungkin hampir mirip. Jadi bisa sedikit membantu untuk yang apa ya, bertemu kasus klaster keluarga. Karena waktu itu kami, jadi kami waktu periksa itu dari 8 orang yang ada di rumah itu 4 orang, 4 orang langsung kena COVID semua. Nah, terus apa sih yang kita lakukan, karena waktu itu kan saya di Medan ya, jadi saya tuh datang istilahnya, eh, harusnya saya pulang ke Jogja itu di Januari awal. Nah, waktu itu karena apa aja yang bisa kita lakukan waktu kena COVID itu. Jadi oke, fix pertama kaget, pasti kaget, tapi karena waktu itu eh ya saya kan bawa keluarga, terus habis itu saya harus mikir kalau kita tes untuk pulang balik gitu kan, eh pasti ada sesuatu, karena apa namanya, kita kan sempat flu nih tapi ternyata beneran, jadi eh, semua kena ya, jadi ada 4 yang kena dan itu positif, dan itu tes antigen aja. Nah, kakak saya karena dia itu di Medan, dia dapat PCR-nya positif. Nah, waktu itu saya ngitung-ngitung tuh, kalau aku tes PCR itu otomatis akan keluar duit banyak dong buat tes PCR, ya nggak sih? Satu tes PCR waktu itu tuh 1 juta. Jadi kalau aku ngetes PCR 8 orang di rumah tambah susternya ponakan 9, 8 atau berapa sih, aku lupa pokoknya. Itu bakal habis banyak kan. Nah, duit PCR ini bisa aku alokasikan buat yang lain gitu. Jadi aku pikir, oke, kalau ini positif kita tes antigen aja, terus
ya akhirnya kita tahu, dan kalau kita positif, ada positif 4 orang waktu itu, yang kena ayah saya, kakak saya, terus adik saya dan saya. Nah waktu itu karena kakak saya itu menyusui, jadi kita pisah. Eh, aku emang apa ya, mencari kayak homestay gitu untuk tempat untuk tempat kami bisa menyembuhkan diri ya. Jadi yang aku alamin di situ emang waktu Medan itu parah-parahnya guys. Jadi di sana zona merah, dan sampai misalnya kalau kita tes terus positif, ya kita nggak akan kenapa-napa, ya udah pulang gitu aja. Eh, jadi langkah selanjutnya adalah ya udah cari strategi aja untuk satu keluarga. Oke, kita langsung ke strategi menghadapi COVID. Eh, Satu, kita harus paham waktu di keluarga, kita harus tahu siapa sih yang paling harus ditolong kalau nanti sakit. Misal nih di dalam keluarga ada tentu orang tua ya, terus yang usianya lebih dari ya 40, 50, 60, terus punya penyakit bawaan. Nah itu kan ayah saya. Dari situ yang harus konsen banget disembuhin berarti itu. Kemudian untuk yang lainnya kayak yang anak-anak muda, kita berarti harus bisa, effortnya harus lebih gede biar kita bisa sembuh kayak gitu dari covidnya. Oke, habis itu kita bikin cara nih, karena kan kakak saya tuh menyusui. Eh, Masa terus nggak menyusui bayi, nggak mungkin gitu kan. Jadi kami untuk meminimalisir dalam satu rumah itu, kita bikin, karena kan tadi 8 ya, 8, terus kita bikin 4. Yang 4 itu, yang tiga kan negatif, yang satu positif. Nah itu kita ada di sana. Terus yang eh, ada di rumah kakak saya maksudnya. Nah kakak saya tetap sama bayinya dan tetap menyusui. Dan untuk ibu-ibu yang menyusui sebenarnya nggak apa-apa loh. Jadi maksudnya waktu covid tetap menyusui gitu. Yang penting adalah boosternya. Jadi kalau misalnya punya kayak apa namanya, punya sedikit budget untuk beli boosternya, itu bisa untuk yang ibu-ibu menyusui gitu. Terus atau untuk beli madu, waktu itu aku beli madu yang khusus ya, kan ada kelas-kelasnya kan. Nah itu bisa beli madu. Sebenarnya nggak harus juga sih, karena sebenarnya menurutku ya, setelah aku mengevaluasi apa yang pernah terjadi padaku itu, hal yang sangat penting adalah pola makan. Terus kita membuat pola yang sangat apa ya, disiplin, disiplin kegiatan kita sih sebenarnya, sama mencari kesenangan dalam kita melakukan isolasi mandiri. Jadi kalau mungkin teman-teman yang ngerasain flu, please banget kalau di rumah, kalau ngerasain flu langsung pakai masker. Jadi itu hal yang sangat 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 menghambat penularan. Jadi kalau flu jangan aduh udahlah flu doang gitu kan, kayak apa, tiba-tiba bersin atau batuk kayak gitu, itu tolong langsung pakai masker. Karena dengan cara itu benar-benar ya, karena kan apalagi kalau rumahnya ini kan, model rumah juga penting ya. Kalau misalnya rumah kita tuh nggak ada udara yang bisa masuk, nggak ada cahaya yang bisa masuk, itu parah banget guys. Jadi kalau bisa, kalian kalau misalnya kalian kena nih, kalian bener-bener di ruangan yang bisa nanti sempet bisa dibuka jendelanya, jadi sempet diganti gitu loh udaranya. Walaupun sekarang mungkin model coronanya udah beda ya, katanya bisa lewat udara kayak gitu, aku juga nggak ngerti. Tapi pada waktu itu aku kayak meyakinkan diriku kalau aku harus refresh refresh tempatku gitu loh, refresh ruanganku dengan cara ya memasukkan cahaya, terus apa namanya, membersihkan kamar yang jelas. Jadi gini, tadi kan dipisah ya, balik lagi ke ceritanya. Tadi kan dipisah, yang di satu rumah itu kan kakak saya yang karena pakai satu kamar mandi yang sama. Please buat kalian, kalau pakai kamar mandi yang sama, bersihin kamar mandinya. Kalau kalian kena covid ya, habis kalian pakai, tolong disemprot pakai disinfektan. Karena eh, ya aku yakin aja dengan cara itu waktu dulu itu. Jadi setiap pakai, karena kan mau dipakai yang lain, jadi pastikan itu bersih. Kamar mandi itu penting banget karena di situ kita berludah, kita mandi. Jadi
Kalau misalnya barengan, kalau bagus lagi kamar mandinya nggak barengan, tapi kalau barengan berarti harus dibersihin ketika sebelum dipakai sama yang lain. Jadi sebenarnya yang penting adalah mencegah penularan ke orang lain ya. Jadi yang kalau bisa misalnya yang lain itu negatif kan nggak sampai kena gitu. Jadi apa yang harus dilakukan ya di kamar. Jadi kakakku cuma di kamar, nanti bayinya akan dibawa ketika menyusui. Kalau misalnya malam karena harus harus tidur bareng, nah itu harus tidur pisah tuh. Misalnya bayi di atas, terus yang ibunya di bawah. Jadi terus nanti kalau kegiatan di pagi hari sampai sore hari, kalau nggak minum susu dia akan dibawa keluar, jadi nggak sama ibunya. Jadi khusus kalau sama ibunya cukup cukup untuk tidur sama waktu nyusu aja. Nah terus apa yang aku lakukan waktu di rumah, yang berbeda di sini, aku cari rumah yang berbeda. Di sini kita semua sama-sama, yang di rumah berbeda ini semua positif. Nah, jadi karena semua positif ini jadi kita akan selalu membantu satu sama lain ya. Yang di rumah A itu rumah kakakku, itu mamaku kayak gitu sama adikku, mereka akan bikin kayak sistem kayak bikin catering gitu ya. Jadi kalau siang selalu bikin sayur untuk kita makan. Jadi yang kita butuhkan adalah asupan gizi yang stabil setiap hari. Itu harus ajak jamnya. Jadi waktu itu aku di rumah B itu akan membuat kayak misalnya pagi itu harus bangun jam sekian. Jadi bangun jam sekian harus sarapan di jam yang sama. Jadi siapin sarapan apapun itu, dan aku bikin sarapannya tentu yang ganti-ganti ya, selera. Jadi selera itu penting. Nah di sini kenapa aku nggak tes PCR, karena aku emang pengen duit untuk PCR-nya itu bisa dipakai untuk pemenuhan gizi atau mensuplai pakai vitamin-vitamin waktu itu. Dan terima kasih juga untuk beberapa orang yang membantu waktu itu karena tahu saya COVID terus bantuin. Nah itu di situ aku bisa supply beberapa, yang utama adalah vitamin. Kalaupun obat itu nggak bisa didapetin waktu itu nih, nah COVID itu akan menyerang kayak penyakit bawaannya kita. Aku karena punya pola makan yang sangat nggak teratur, kan aku punya lambung ya, jadi sakit lambung sama dulu pernah infeksi pencernaan lah, radang usus ya sama ini. Nah di situ aku punya obat-obat tertentu yang maksudnya aku udah pernah tahu lah itu obatnya apa. Nah untuk yang muda-muda nih, ini pasti kemungkinan hampir sama karena aku kemarin juga sharing sama Anting, karena dia juga kena COVID. Jadi aku sharing gimana caranya biar kita bisa tetap doyan makan, karena yang utama adalah kita doyan makan dan gak sesek. Jadi kalau waktu itu karena aku nggak merasa nggak punya sakit sesek, jadi aku emang nggak beli kayak oximeter gitu ya. Kalau sekarang itu penting banget sih, oximeter terus termometer. Nah waktu itu karena aku mengasingkan ke rumah B, aku nggak ada peralatan itu, jadi aku cuman meyakinkan diri sendiri aja untuk fight gitu ya, untuk fight coronanya, sama konsen ke yang sakit. Karena waktu itu ayah saya kan ada gula ya, jadi yang sakit sama sesek terus susah makan dan segala macam itu ayah saya. Jadi di sini berarti aku bisa koordinasi dong sama adikku yang kena kayak gitu. Nah waktu itu jadi pagi kita cari sarapan itu ya apapun itu, karena di hari-hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu pasti susah makan kayak gitu. Nah aku seringnya beri bubur ayam atau apapun yang agak lembut gitu di pagi. Kemudian pasti minum obat. Nah minum obatnya itu kalau aku sendiri, karena itu yang akan menyerang lambung, terus menyerang kita bakal nggak doyan makan. Kalau jenis kayak aku itu akan sulit makan. Nah makanya di sini harus minum kayak ada polisilen, milanta, apapun itu yang untuk obat MAF dulu. Jadi sebelum makan minum itu dulu, habis itu makan. Kalau misalnya kalian nggak doyan makan, cari suplemen kayak penambah nafsu makan aja biar bisa makan. Jadi sebelum makan kayak minumnya itu. Kalau aku selain itu sama obat mual, karena aku bisa mual karena ya itu aku punya radang-radang di pencernaan aku itu. Pokoknya aku selalu bermasalah, jadi aku ada beberapa obat kayak omedom kayak gitu-gitu, itu yang bisa bikin aku lebih baik lah, lebih better. Jadi aku nggak bermasalah dengan perut aku dan aku bisa makan, intinya gitu. Jadi kalau misalnya kalian sama permasalahannya kayak aku,
Ya, kalau sebelum itu harus minum apa namanya, minum polisilen atau aku nggak endorse apa apa ya, pokoknya obat mak kayak gitu, obat mak. Sama kalau mual minum obat mual gitu, ada domperidom atau omedom, itu bisa diminum dan itu mengurangi rasa mual kita. Kalau sampai mual dan kita muntah, itu eman-eman banget apa yang udah masuk ke sini, masuk ke perut gitu kan, itu eman-eman. Nah habis itu yang aku minum itu makan kan, makan pokoknya yang penting aja, misal jam 7 nih, terus habis itu aku minum obat lagi, obat yang berikutnya. Waktu itu aku beli obat Cina kayak Lianhua Qingwen karena waktu itu lagi hits, tapi sekarang nggak hits ya, kayaknya udah ganti lagi, aku nggak tahu. Pokoknya obat yang anti corona gitu, yang anti flu juga gitu, obat flu. Kemudian obat radang itu yang jelas untuk tenggorokan, karena tenggorokan nggak enak banget. Obat radang, eh aku nggak tahu sekarang mungkin agak mahal ya di mana-mana, maksudnya ada obat-obat tertentu, obat-obat covid yang itu sekarang nggak karuan sih harganya. Tapi menurutku lagi-lagi itu bisa diganti sama yang lainnya. Jadi menurutku daripada obat, yang utama adalah mensuplai kita biar bisa makan dan kita bisa sehat, ngerasa sehat kayak gitu. Jadi mending buat beli kayak buah-buahan kayak gitu. Gitu ya. Jadi pokoknya habis makan gitu aku minumnya obat-obatnya itu, obat-obat covid. Kalau waktu itu aku cuman cukup obat radang, obat flu, udah. Obat radang, obat flu, kemudian aku minum madu gitu. Madunya terserah itu madu apa aja, tapi emang madu tuh kayak ngelegain tenggorokan juga. Kadang-kadang kalau ngerasa nggak enak langsung lah bikin jahe madu lemon kayak gitu. Terus habis itu nanti siang, kalau ini ada marak kelapa muda yang mahal ya, tapi waktu itu emang belum semarak ini. eh ada yang bilang kelapa muda hoax kalau bisa nyembuhin, ya aku nggak tahu, tapi aku sebenarnya kelapa muda itu cuma untuk membantu apa ya, kayak apa sih kalau orang bilang, mungkin magnesium, nggak ngerti, pokoknya tuh kayak bantu bersihin aja. Aku percaya orang dulu kan bilang tuh bersihin badan sama pencernaan gitu, jadi aku minum itu sebelum minum obat yang selanjutnya. Misalnya jam 10 atau ya jam 10 aku minum kelapa muda. Kemudian nanti jam 12 teng itu adalah waktunya makan siang. Ini bakal lama ya. Makan siang tuh jam 12. Jadi sebelumnya di jam 12 itu aku akan nerima makan dari rumah A. Jadi mamaku masak, misalnya kayak sayur bayam, pecel, em, sayur-sayur, pokoknya sayur-sayur lah yang bisa bisa masuk ke badan kita gitu. Makanan rumahan intinya gitu. Nah, nanti habis itu minum obat lagi kan. Nah, ambil tidur, tidur mungkin 1 jam, 2 jam. Kemudian olahraga sore. Olahraga itu bisa ambil 5 menit aja buat olahraga. Nah, kalau udah olahraga, terus nanti nyiapin makanan untuk sore. Jadi aku kadang masak untuk sore, atau aku beli makanan yang aku pengen. Aku biarin banget diriku pengen beli makanan apa yang kira-kira lidahku pengen. Nah itu harus aku apa ya, kalau orang Jawa bilang diujo. Ya itu kan. Nah terus kadang beli, atau aku beli sayur lewat Grabmart. Jadi beli sayur beberapa untuk bisa 3 hari kayak gitu kan. Dia aku masaknya juga simpel-simpel, yang penting ada sayur. Dan setiap habis makan juga aku makan buah tentunya, kayak gitu terus anjek. Jadi misalnya tadi pagi jam 7, jam 12, terus nanti jam 6 atau jam 7 untuk makan malam kayak gitu. Obatnya juga terus sama sama terus. Jadi itulah yang aku lakuin. Dan juga kebersihan itu tadi udah ya, kebersihan kamar mandi, kebersihan tempat tidur, karena kita kadang kan batuk-batuk. Jadi oh ya, waktu aku di rumah aku nggak pernah lepas masker sama sekali, walaupun di rumah itu semua positif ya, tapi kami nggak pernah lepas masker dan tetap aja kasih minyak kayu putih waktu tidur. Waktu tidur kita kasih minyak kayu putih gitu. Mungkin itu, dan itu sangat membantu, termasuk sebelum perhatikan juga kebersihan oral ya. Jadi kalau malam udah selesai apapun, sikat gigi, terus habis itu pakai apa ya, kalau aku dulu betadine gargle gitu, kumur, yang penting kumur. Nah terus jangan lupa
wastafelnya atau tempat yang buat itu dibersihin, guys. Kalau misalnya kalian nggak pakai, misal nggak di wastafel, ya di tempat itu dikasih wipol atau apa gitu. Jadi semua yang keluar itu dibersihkan. Nah, disitulah kepedulian kita sama orang. Kenapa kami tetap mempedulikan itu, karena kadang di antara kami yang positif itu bisa juga kan habis itu mungkin 1 hari, 2 hari atau 3 hari udah negatif duluan gitu. Nah, makanya kami meredam jadi kalau bisa kan jangan sampai positif lagi, karena yang udah pernah negatif yang pernah positif terus negatif kan bisa positif lagi. Nah, di situ kita harus cari cara. Nah, makanya kalau sampai ada yang kena kayak klaster keluarga, di sini kerjasama antar keluarga itu penting banget, apalagi untuk dukungan ya, termasuk dukungan sahabat, terus vicall sama orang-orang terdekat kayak gitu. Jadi waktu itu saya nggak nyebarin tentang saya kena ya, tapi untuk orang-orang terdekat saya kabarin karena saya butuh kayak recharge, apa ya, menambah endorfin ya, biar senang, biar positif terus kayak gitu. Nah, ini mungkin sedikit membantu biar nggak cemas dan mengurangi kesibukan, apa ya, nakes. Aku kasihan banget sama nakes juga. Please temen-temen yang kalian tuh masih ngerasa udahlah ini flu biasa gitu, terus nggak mau tes. Kalau menurutku, kalau kalian ngerasa flu dan kalian nggak pengen menyakiti keluarga, tes lah. Tes, paling nggak tes antigen. Karena aku sendiri pun melakukan hal yang sama. Sekarang kan antigen udah nggak 300 ya. Dulu waktu aku 300, sekarang kan cuma 150. Ya sekarang mungkin 150 juga lumayan, tapi setidaknya dengan itu kita nggak ada penyesalan di kemudian kayak gitu loh. Menurutku sih itu penting banget untuk tes ketika ngerasa flu. Mungkin kalau flu 1 hari 2 hari bisa sembuh, ya udah, yang penting sembuh dulu. Tapi kalau nggak sembuh, tes dong. Kalau misalnya tes, paling nggak tes antigen kan ngerti. Terus jangan takut misalnya positif, terus apa ya, tolong dihilangin dong apa ya, pemikiran bahwa aku kok nek ning rumah sakit engko dipositif ke, di covid ke. Guys, maksudnya aku pernah ngalamin, maksudnya di kamar di rumah sakit itu pun udah cuek banget kamu positif kayak negatif kayak. Ya kalau positif ya udah, ini kamu positif balik gitu. Tahu gitu ya, waktu aku di Medan tuh kayak gitu, ya udah positif ya positif aja gitu. Tapi ya jangan, maksudnya nanti kalau di ini terus di covid kan gitu, enggak. Sebenarnya covid itu kita nggak pernah tahu kapan dapat. Aku pun sampai sekarang masih takut dapat covid, karena aku pun walaupun aku udah pernah covid, walaupun aku udah vaksin, tapi aku juga nggak tahu kan. Bahkan bisa di rumah pun bisa dapet kayak gitu loh. Kita nggak pernah ngerti lewat makanan, sampah, apapun itu. Yang jelas yang utama adalah menjaga kebersihan tangan. Waktu itu bener-bener waktu covid itu tanganku sampai kerut ya, karena aku setiap saat bener-bener selalu cuci tangan. Cuci tangan itu bener-bener mungkin sehari bisa puluhan kali cuci tangan kayak gitu. So mungkin ini sedikit membantu buat teman-teman yang ngalamin dan ini cuman mungkin di rumah kayak gitu. Kerja sama keluarga itu penting banget, dan memenuhi gizi. Kalau kita mungkin di tempat-tempat isolasi malah bisa lebih ngedrop ya, tapi kalau di rumah sebenarnya semua sadar nih, misalnya oke, dalam satu keluarga kamu si A B itu, kamu A dan B positif, ya udah bikinin kamar atau disekat atau 2 kamar khusus buat yang positif ini, yang lain bisa di luar kayak gitu, tapi mereka nggak boleh keluar kayak gitu sih. Jadi ada strategi-strategi khususnya untuk menangani ini. Tapi kalau kalian percaya dan bisa koordinasi satu keluarga dan bisa menangani ini, pasti maksudnya COVID itu bukan sesuatu yang mengerikan banget, kecuali emang untuk yang sesak nafas dan perlu pertolongan. Nah itu aku memang nggak bisa ngasih tahu ya, karena waktu itu aku masih bisa menghandle diriku sendiri. Nah aku yakin untuk teman-teman yang kuat pasti bisa menghandle dirinya sendiri juga. Kalau kemarin sempat ayah saya yang diabetes, terus agak susah. Nah di sini aku bener-bener untuk supply dan taat banget sama jam makan. Terus kalau ada sesak atau apa, kasih apa ya, kayak motivasi positif gitu aja sih.
Ya ampun, semoga ini semua berlalu ya. Aku sedih banget soalnya kita pun dulu ya bukannya ngeyel, tapi orang butuh butuh kerja kan, butuh cari duit, tapi ya kadang-kadang protokol kesehatan juga lupa gitu aja. Nan kita nggak pernah tahu kapan kena covid, tapi kalau kalian tiba-tiba kena atau terserang, please jangan takut, dan kalau bisa lindungi keluarga kalian dengan komunikasinya. Ya kalau kalian ngerasa nggak sembuh-sembuh, periksa dong. Kalau misalnya nanti kalau aku periksa, nanti waktu aku sama kelompokku A, kelompokku B, kelompokku C semua pada ngerti, semua kena. Ya kalau nggak kayak gitu gimana ngertinya, nanti semakin makin merebak lagi dan semua nyalahin siapa nggak tahu lah. Jadi gitu, aku cuma mau ngasih sedikit aja karena nggak mau nyalahin siapa-siapa, tapi kita kadang-kadang nggak tahu kapan kita kena. Aku pun bisa kena lagi, dan aku amit-amit aku nggak mau lagi, tapi aku bisa kena lagi. Aku juga nggak nggak mengelak kayak gitu loh. Jadi di sini eh, aku cuman mau kasih masukan aja buat teman-teman, apalagi yang di keluarga, yang pengen melindungi keluarganya, utamanya untuk papa mamanya, untuk mbahnya gitu kan, yang udah sepuh. Nah itu kan harus dilindungi ya. Kita supportnya dengan cara itu tadi, saling melindungi satu sama lain. Jadi itu ya, panjang banget hari ini, tapi mungkin ini bisa, sharing ini bisa membantu. Dan hal-hal kecil seperti pakaian ya, jadi pakaian kayak misalnya waktu aku covid juga, pakaian ketika aku kena covid itu aku kumpulin jadi satu dan aku semprot aja pakai disinfektan karena aku nggak sempet nyuci. Aku sempet nyuci guys. Aku nyuci tapi di kamar mandi sendiri ya. Di kamar mandi aku nyuci sendiri, terus aku kayak jemur itu di balkon gitu. Ya di tempat aku mengungsi lah intinya gitu. Aku selalu jauh berapa kali lipat lebih bersih daripada aku yang protektif itu, masih akan lebih bersih lagi ketika kena covid. Tapi kalau mau ditaatin sebenarnya bisa berlalu. Waktu itu aku kayaknya, aku pun ngerasa aku nggak nyampe 8 hari udah sembuh sih, tapi emang beda-beda setiap orang. Jadi jangan sampai kita down. Jadi caranya biar nggak down adalah saling support lah. Paling paling mendukung, paling bisa membuat endorfin kita naik adalah keluarga menurutku ya, atau sahabat kalian atau pacar kalian. Jadi semoga membantu, dan semoga kalian semua dilindungi Tuhan dan gak sakit. Jangan lupa, tau gak sih, kalau covid itu kalian akan mendekatkan diri pada Tuhan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Iya, dan aku ngerasain kayak hidupku lebih berharga, sangat berharga ketika aku bangun tidur selalu makasih Tuhan aku dikasih hidup, kayak gitu selalu gitu. Terus kalau mau tidur aku doain setiap orang di keluargaku, ya doain satu-satu. Terus habis itu aku minta perlindungan ketika aku tidur gitu kan nggak ngerti juga, tiba-tiba sesek hilang, nggak tahu kan. Tapi ya gitu, aku tiap malam selalu berdoa semoga semua segera berlalu, kami kompak, kami bisa melalui ini gitu. Terus pagi mengucap syukur, thank you Tuhan aku masih dikasih nafas kehidupan. Pokoknya gitu, jadi deket banget ya sama Tuhan. Padahal sebelumnya gerejanya enggak aku. Ya itu biasalah, seniman-seniman ala-ala kan. Tapi yang namanya sakit biasa kayak gitu, kita selalu makin mendekat. Tapi semenjak covid sekarang aku jadi lebih lebih merasa hidupku sangat berharga setiap hari, bahkan setiap detik kayak gitu ya. Itu pelajaran berharga banget sih. Jadi thank you so much buat semuanya yang ngelihat ini, mungkin lama banget ya. Tapi semoga ini bermanfaat buat kalian. Ya gitu, menjaga kebersihan, support satu sama lain, vitaminnya ya vitamin psikis sama vitamin ya lewat sayur-sayur itu kita bisa makan. Yang penting kita tuh bisa makan. Tapi kalau nggak punya duit gimana mbak? Ya kalau nggak punya duit makan seadanya, tapi yang penting ada sayurnya, kan sayur nggak mahal-mahal banget gitu. Yang penting ada beras, terus beli sayur-sayur stok, bisa bayam, tokolan, atau terus jenenge kacang panjang, apalah banyak lah, nggak usah kasih contoh pasti juga ngerti. Nah gitu kan, pasti ibu-ibu bisa lebih kreatif dari aku. So itu ya buat
kalian semua. Thank you yang udah lihat lama-lama. Semoga kalian semua sehat dan God bless you.